Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan kenikmatan, masih diberikan kekuatan, dan masih diberikan kesehatan. Sehingga kita semua masih bisa merasakan bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Dan yang kedua, marilah kita bersolawat kepada junjungan alam, Nabi besar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit berbagi tentang 5 perkara yang merusak pahala puasa. Ada perkara yang membatalkan puasa, ada juga perkara yang merusak pahala puasa. Sebagaimana yang kita tahu, salah satu yang membatalkan puasa adalah makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, muntah, haid, nifas, dan lain sebagainya. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas 5 perkara yang merusak pahalanya saja. Kita puasa, puasanya sah, namun kita tidak mendapat pahala apa-apa. Apa 5 perkara ini? Dalam sebuah hadis dijelaskan, khamsun yuftirna shaim, al-kazibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kazibah wan naziru bisyahwat. Perkara yang pertama yaitu al-kazibu, yaitu berbohong. Jika kita berbohong di bulan Ramadan ini, jika kita berdusta di bulan suci ini, maka kita puasa, menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kita menahan haus dari sejak imsak sampai berbuka, tapi kita tidak mendapatkan sepeser pun dari pahala puasa kita. Pahala puasa kita hilang begitu saja. Kenapa? Karena berbohong bisa merusak pahala puasa. Perkara yang kedua yang bisa merusak pahala puasa adalah an-namimatu, yaitu adu domba. Di zaman sekarang ini, adu domba tidak hanya sekedar dengan mulut, adu domba tidak hanya sekedar dengan lisan, adu domba tidak hanya sekedar dengan lidah, tapi adu domba bisa dengan jari jemari kita, bisa dengan ketikan tangan kita. Kita ambil HP, kemudian isi kuota, lalu kita bisa berekspresi semaunya, untuk kemudian adu domba, dan adu domba. Contoh halnya adalah memberikan informasi bohong yang bisa menyebabkan orang saling membenci, yang bisa menyebabkan keributan di antara dua belah pihak, bahkan lebih. Bukan hanya 2 orang yang bisa kita adu domba, bukan hanya 1 desa yang bisa kita adu domba, bukan hanya 1 kabupaten yang bisa kita adu domba, tapi 1 negara, bahkan dunia bisa kita adu domba hanya dengan bermodalkan HP tadi. Maka dari itu, kita sama-sama menjauhi sifat adu domba ini. Jangan sampai kita mengadu domba orang lain, karena sekecil apapun itu akan merusak pahala puasa kita. Lalu, apa yang ketiga? Perkara yang ketiga yang merusak pahala puasa adalah al-ghibatu, yaitu ghibah. Orang yang suka ngomongin orang lain, orang yang suka menjelek-jelekan orang lain, berbicara tentang aib orang lain. Yang mengumbar dan orang yang mendengarkan umbaran tersebut, yang menggibah dan orang yang mendengarkan gibah tersebut, itu sama saja. Maka jangan sampai kita terlibat orang yang saling menggibah, karena sedikit pun itu akan merusak pahala puasa kita. Kemudian yang keempat adalah al-yaminul khazibah. Apa itu? Itu adalah bersumpah palsu. Bersumpah untuk menguntungkan pihak tertentu, bersumpah untuk merugikan pihak tertentu. Dan sumpahnya adalah sumpah palsu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Perkara yang terakhir, yang kelima, yaitu an-naziru bisyahwat. Apa itu? Yaitu melihat dengan syahwat, melihat dengan nafsu. Zaman sekarang ini banyak sekali godaan mata kita,
di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, tidak sedikit tontonan-tontonan yang kurang baik. Jangan sampai kita gunakan mata kita untuk melakukan hal maksiat. Jangan sampai mata kita gunakan untuk mendurhakainya. Karena Allah menciptakan mata kita ini untuk melihat Al-Quran. Allah menciptakan mata ini untuk melihat kebesarannya, untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Masya Allah. Itulah 5 perkara yang bisa merusak pahala puasa. Berbohong, adu domba, menggibah, sumpah palsu, dan yang terakhir itu melihat dengan syahwat atau nafsu. Semoga Ramadan ini menjadi momentum buat kita semua untuk menghindari 5 perkara tersebut. Dan semoga puasa kita tidak sia-sia. Semoga puasa kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.